Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Mantap, tingkatkan ya kehadiran kalian. Baik anak-anak, sebelum kita memulai akan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, saya minta ketua kelas memimpin kita dalam doa. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita melanjutkan akan materi hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Silakan acungkan tangan siapa yang masih ingat. Oh baik, silakan Wilmi. Bagus sekali. Pertemuan kita kali lalu itu membahas tentang hakikat dan teori kedaulatan. Ada yang masih ingat apa itu hakikat dan kedaulatan? Sudah. Wilmi. Bagus sekali. Jadi kedaulatan itu dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintah negara. Nah, keluarkan dulu buku paket kalian. Buka halaman 60. Materi yang akan kita bahas itu bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi anak-anak, materi kita hari ini yaitu bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi subtema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang kedua itu prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi ada yang tahu di sini bentuk negara Indonesia itu apa? Bekali apa yang dikatakan teman kalian Ferdi. Jadi bentuk negara kita itu berbentuk republik ya adik-adik. Ada yang tahu di sini kedaulatan itu apa? Betul. Jadi betul sekali apa yang dibilang teman kalian Aksa, kalau kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi sub kedua itu yaitu prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia itu dibagi menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama itu prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi. Jadi hukum dan demokrasi itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Anak-anak, sejatinya di dalam prinsip demokrasi terdapat berbagai prinsip kedaulatan. Adapun dalam konsep negara hukum terdapat beberapa prinsip negara hukum. Hukum dan demokrasi itu berjalan secara beriringan, tidak dapat terpisah. Berikut prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, prinsip negara hukum. Prinsip negara hukum itu terbagi menjadi 5 ya anak-anak. Yang pertama itu asas legalitas. Siapa yang tahu di sini asas legalitas itu apa? Sekali berikut prinsip-prinsip tersebut anak-anak. Yang pertama itu prinsip negara hukum. Prinsip negara hukum itu terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama itu asas legalitas. Yang kedua perlindungan hak-hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga keterikatan pemerintah pada hukum. Yang keempat monopoli paksaan pemerintah untuk penegakan hukum. Dan yang kelima anak-anak, ada yang tahu yang kelima itu apa? Betul sekali, pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal-hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum. Prinsip yang kedua itu prinsip demokrasi ya, setelah prinsip hukum yaitu ada prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi itu terbagi lagi menjadi beberapa ya anak-anak. Yang pertama itu perwakilan politik. Kedua, pertanggungjawaban politik. Yang ketiga, pembagian kewenangan. Yang keempat, penyelenggara pemerintah harus dapat diawasi. Yang kelima, kejujuran dan terbuka untuk umum.
Yang keenam, rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Baik anak-anak, kita sudah membahas tentang prinsip dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Anak-anak semua sudah paham? Kalau semua sudah paham, kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulannya, bentuk negara Indonesia itu berbentuk republik. Anak-anak, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kesimpulannya itu anak-anak. Baik anak-anak, sampai di sini apa ada dari kalian yang mau ingin bertanya atau belum paham dengan materi kita hari ini? Suka? Apa lagi? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, mohon perhatiannya. Materi kita hari ini cukup sampai di sini dan kita akan melanjutkan pada minggu depan dengan materi berikut. Anak-anak, sebelum kita menutup akan pembelajaran kita hari ini, kita mengakhirinya dengan berdoa. Minta salah satu di antara kalian untuk memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, sampai bertemu minggu depan. Selamat siang.